Selamat malam pemirsa, Anda kembali menyaksikan Newsroom edisi Jumat 28 Maret 2025. Seperti biasa, sejumlah informasi sudah kami siapkan untuk menemani Anda di rumah. Kita langsung saja ke Newsroom selengkapnya bersama saya, Devi Silaban. Kita ke informasi pertama. Polresta Tanjung Pinang melakukan tes urin dan kadar alkohol pada nahkoda kapal di Pelabuhan Sri Bintanpura Tanjung Pinang guna menjamin kelancaran arus mudik. Satu persatu nahkoda kapal di Pelabuhan Sri Bintanpura menjalani tes urin dan tes kadar alkohol di atas kapal yang digelar oleh Polresta Tanjung Pinang pada Jumat 28 Maret 2025. Kegiatan ini sebagai upaya mendukung kelancaran pelaksanaan mudik dan arus balik Idul Fitri 1446 Hijriah sebagai terciptanya keselamatan pelayaran dan penumpang selama libur Lebaran. Kapolresta Tanjung Pinang, Kombes Pol Hamam Wahyudi mengatakan, berdasarkan hasil tes urin pada nahkoda di dua kapal tersebut ditemukan negatif dari penggunaan narkoba dan konsumsi alkohol. Dan kita juga melakukan pengecekan kesiapan dari kapten kapal dan anak buahnya, salah satunya pengecekan urin dan juga pengecekan kadar alkohol. Alhamdulillah semua hasil pengecekan semua dinyatakan clear, bersih, mereka terbebas dari kadar alkohol. Kemudian juga hasil pengecekan urin juga dinyatakan negatif indikasi narkoba. Dan mereka bisa membawa penumpang sampai ke tujuan. Selain melakukan tes urin dan kadar alkohol pada nahkoda kapal, Kapolresta Tanjung Pinang dan jajarannya juga mengecek situasi arus mudik di Pelabuhan Sri Bintanpura jelang Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah. Lucia Retnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Polresta Tanjung Pinang melakukan peninjauan kesiapan pelayanan angkutan penumpang Lebaran di Bandara Raja Haji Fisabilillah dalam menghadapi arus mudik Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah. Untuk memastikan kesiapan layanan penumpang angkutan udara, Kapolresta Tanjung Pinang beserta jajarannya meninjau pos pelayanan mudik di Bandara Raja Haji Fisabilillah atau RHF Tanjung Pinang pada Jumat 28 Maret 2025. Dalam kesempatan itu, Kapolresta Tanjung Pinang Kombes Pol Hamam Wahyudi mengecek layar monitoring data maskapai penerbangan dan manifest penumpang di bandara tersebut. Kapolresta mengatakan pada puncak arus mudik tanggal 28 Maret 2025 di Bandara RHF terpantau tidak adanya penumpukan penumpang karena penumpang kebanyakan sudah melakukan mudik di hari sebelumnya. Selain itu, hal ini juga dipengaruhi adanya keterbatasan maskapai penerbangan, yakni hanya 2 penerbangan setiap harinya. Kapolresta pun memastikan fasilitas pelayanan mudik di Bandara RHF sudah cukup baik, di mana pihak bandara menyediakan layanan informasi seputar arus mudik, pos kesehatan bagi pemudik yang membutuhkan pemeriksaan kesehatan, serta fasilitas istirahat yang aman dan nyaman. Hasil pantauan kami pada hari ini puncak arus mudik di sini terasa lenggang, tidak ada kelihatan terjadi penumpukan arus mudik karena arus mudik sudah bertahap dari tanggal sebelumnya. Karena di sini juga keterbatasan penerbangan ya, penerbangan. Hanya hari ini ada 2 flag, yang mana flag yang pertama itu nanti di pukul 11 sama pukul 15.30. Ini penerbangannya ada penerbangan Batik sama Citylink. Ya. Dan alhamdulillah semua terlayani penumpang yang sudah memesan penerbangan melalui tiket, ya kan, melalui tiket online atau tiket melalui loket. Dan tujuannya adalah tujuan ke Jakarta. Selain di bandara, Polresta Tanjung Pinang juga meninjau kesiapan arus mudik di pelabuhan serta mengecek pos pengamanan di wilayah hukum Polresta Tanjung Pinang. Lucia Retnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Terima kasih masih tetap bersama kami. Ribuan pemudik kapal Pelni memadati Pelabuhan Sekolak Kijang pada Jumat 28 Maret 2025. Beberapa hari menjelang Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah, ribuan pemudik kapal Pelni memadati Pelabuhan Sekolak Kijang, Kecamatan Bintan Timur pada Jumat 28 Maret 2025.
Berdasarkan data Pelni Tanjung Pinang, terdapat sekitar 1.900 pemudik yang akan berangkat menggunakan KM Tidar dengan tujuan Jakarta, Surabaya, Makassar, Larantuka hingga Maumere. Kapal KM Tidar diberangkatkan sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Kepala Pelni Tanjung Pinang Putra Kencana mengatakan jumlah pemudik yang diangkut KM Tidar pada tahun ini mengalami kenaikan dibandingkan pada arus mudik lebaran tahun 2024 lalu yang sebanyak 1.300 penumpang. Tahun sebelumnya 2024 ya. Tahun 2024 itu penumpang paling banyak yang mendekati puncak lebaran ini itu hanya 1.300. Sedangkan ini sampai 1.900, jadi ada hampir dari 1.300 nambah sekitar 30% ya peningkatannya. Dan untuk tanggal ini kami prediksi hari ini yang puncaknya mudik khususnya dari Kijang, dan untuk arah ke timurnya kebetulan ada kapal pendamping juga, nanti malam tengah malam ada KM Gapulu dan satu arah dari Kijang, Tanjung Priok, Surabaya, Makassar, Bau-Bau sampai ke Bitung. Kepala Kantor Pelni Tanjung Pinang turut mengimbau kepada para penumpang untuk senantiasa berhati-hati dalam perjalanan mudik agar selamat dan aman hingga ke tujuan. Misbah Sabilal Arsi dari Bintan melaporkan. Aparat gabungan TNI dan Polri berbagi takjil Ramadan kepada masyarakat di markas Kodim 0315 Tanjung Pinang. Komando Distrik Militer atau Kodim 0315 Tanjung Pinang membagikan takjil untuk berbuka puasa kepada pengendara yang melewati depan markas Kodim 0315 Tanjung Pinang. Pembagian takjil tersebut dilakukan bersama personel Polresta Tanjung Pinang, Pemuda Panca Marga, dan Satuan Karya Pramuka Wirakartika pada Kamis sore kemarin. Kepala Staf Kodim 0315 Tanjung Pinang Letkol Infantri Muhammad Deni Nur Cahyo mengatakan, kegiatan berbagi takjil tersebut merupakan bentuk sinergitas TNI Polri bersama lembaga masyarakat yang senantiasa hadir di tengah-tengah masyarakat. Letkol Deni berharap kegiatan pembagian takjil ini dapat bermanfaat bagi masyarakat. Adapun jumlah takjil yang dibagikan sebanyak 500 bungkus. Kegiatan sore ini kita bersama seluruh komponen masyarakat yang hadir, terutama kami TNI dan Polri bersama-sama untuk berbagi kebahagiaan bersama masyarakat, yaitu berbagi takjil. Ini kegiatan merupakan usaha kita untuk bersama-sama membuktikan ke masyarakat bahwa sinergitas TNI Polri itu masih dan tetap terus berjalan sampai sekarang. Kemudian kenapa berbagi takjil? Karena hari ini atau bulan ini adalah bulan Ramadan, jadi kami dari institusi TNI dan Polri berbagi bersama masyarakat. Harapannya apa yang dibagikan dapat sedikit membantu masyarakat yang sedang berpuasa. Misbah Sabilal Arsi dari Bintan melaporkan. Pedagang ayam potong di pasar tradisional memperkirakan harga ayam potong naik mencapai Rp42.000 per kilogram jelang Idul Fitri. Pantauan di Pasar Bintan Center Kota Tanjung Pinang pada Kamis 27 Maret 2025, harga ayam potong masih di harga Rp40.000 per kilogram dari harga sebelumnya Rp38.000 per kilogramnya. Salah satu pedagang Untung mengatakan harga ayam potong mengalami fluktuasi harga mendekati Hari Raya Idul Fitri. Bahkan diprediksi mengalami kenaikan harga hingga mencapai Rp42.000 per kilogram dalam beberapa hari ke depan. Selain itu, penjualan daging ayam potong jelang Lebaran juga diperkirakan mengalami peningkatan sebanyak 300 kg per hari jika dibandingkan dengan hari biasanya. 40.000. Biasanya dari awal itu 38-an. Kenapa Bang kok bisa sampai 40 sekarang? Kita jual. Iya, dari sananya, dari lemaknya sana Naik juga ya. kadang betul kan naik turun. Oh, ini 40 ini sampai Lebaran segitu terus nih. Prediksi. Belum tahu tuh gimana, belum ada kepastian. Iya ya. Ada kemungkinan naik lagi nggak ini, Mas? Bisa jadi. Berapa tuh? Ada 1.000-2.000-an. 42 ya? Kalau kita biasa jual sehari berapa Bang? Berapa ayam? Berapa kilo? Tergantung deh, kalau hari libur bisa 300, kalau hari biasa 100-an.
Selain ayam potong, harga daging sapi segar di Pasar Tanjung Pinang juga telah mengalami kenaikan harga jelang Lebaran 2025, yakni sebesar Rp170.000 per kilogram dari harga sebelumnya sebesar Rp150.000. Lucia Retnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Dinas KP2KH Provinsi Kepri meninjau tanaman padi di pekarangan rumah milik salah seorang warga di Kelurahan Air Raja Tanjung Pinang. Inovasi menanam padi di pekarangan rumah yang dikembangkan oleh salah seorang warga Tanjung Pinang yang bernama Adi Indah Pawenari mendapat perhatian dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan atau KP2KH Provinsi Kepulauan Riau. Bahkan Kepala Dinas KP2KH Kepulauan Riau, Rika Asmi, langsung melakukan peninjauan ke pekarangan milik Adi Pawenari di Kelurahan Air Raja tersebut. Rika Asmi memberikan apresiasi terhadap langkah inovasi yang dilakukan Adi Pawenari. Dirinya menyatakan ke depan akan dilakukan kajian dan penelitian dari padi yang dihasilkan dengan harapan dapat dikembangkan menjadi lebih besar. Hasilnya cukup bagus, saya kira ini juga potensi untuk kembangkan di Kepri ya, pemanfaatan pekarangan untuk tanaman pangan khususnya beras. Nanti mungkin yang harus kita kaji lebih dalam adalah dalam bentuk demplot nanti perhitungan biaya produksinya, hasilnya, dan juga kendala-kendala ini. Saya kira nanti memang harus ditindaklanjuti oleh dinas bagaimana nanti ini bisa sebelum kita kembangkan harus kita teliti hasil dan juga scale of ekonomiknya di masyarakat supaya programnya betul-betul bermanfaat. Tapi ini potensi. Sebagai pelopor yang memanfaatkan lahan pekarangan untuk ditanami padi, Adi Pawenari berharap gerakan tersebut dapat diterapkan secara massal untuk mendukung program ketahanan pangan khususnya di Kepulauan Riau. Nah, tadi saya berharap ini menjadi pemantik bagi masyarakat lainnya supaya ikut berkontribusi mendorong ketahanan pangan nasional khususnya di Tanjung Pinang dan Kepulauan Riau. Kami berharap tadi ini bisa menjadi gerakan massal di Provinsi Kepulauan Riau bagaimana memanfaatkan pekarangan rumah meskipun dalam kondisi sempit untuk budidaya tanaman pangan. Karena kita tahu sendiri bahwa mayoritas bahan pangan di Kepulauan Riau itu didatangkan dari luar daerah. Untuk diketahui, tanaman padi tersebut ditanam di pekarangan rumah dengan luas lahan 9 x 4 meter dengan kontur tanah boksit yang diolah sedemikian rupa sehingga dapat menjadi lahan yang produktif. Misbah Sabilal Arsi dari Tanjung Pinang melaporkan. Jangan lupa follow Instagram dan TikTok VNewsClick untuk berita menarik lainnya.